Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mematuhi Aturan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Israel hidup dalam tuntunan dan kendali hukum Taurat tidak hanya beratus-ratus tahun, melainkan selama beribu-ribu tahun lamanya. Tidak ada hukum negara seperti yang berlaku di setiap negara saat itu maupun pada saat ini. Sejak zaman Musa, hukum Taurat itu dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Boleh dikatakan bahwa hukum Taurat menjadi tanda kehadiran Allah yang mau melindungi dan menuntun umat Israel menuju keselamatan. Maka dapat dipastikan bahwa kehidupan umat Israel sangat ditentukan oleh pelaksanaan hukum Taurat. Jika umat Israel benar-benar hidup sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah lewat Musa, maka orang Israel pun akan hidup aman sentosa. Orang-orang Israel juga tidak bisa dikalahkan oleh bangsa manapun di dunia. Sebaliknya, jika umat Israel melanggar atau hidup tidak sesuai hukum Taurat, maka dapat dipastikan bahwa umat Israel akan hidup dalam kesengsaraan. Selain itu, akibat dari melalaikan atau melanggar hukum Taurat, bangsa Israel akan dengan mudah dikalahkan bangsa lain yang tidak suka dengan mereka. Saudara-saudari terkasih, bagi orang Israel, hukum Taurat itu amatlah penting. Oleh karena itu, Yesus pun menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus berkata bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dengan berkata demikian, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya. Karena itu, semua orang tidak boleh menganggap remeh hukum Taurat. Saudara-saudari terkasih, setiap agama mempunyai aturan atau hukumnya masing-masing. Hukum atau aturan tidak hanya ada dalam agama-agama, tetapi juga ada dalam setiap negara. Selain itu, hukum atau aturan juga diberlakukan di sekolah, rumah sakit, kampus,
maupun tempat-tempat lain yang berhubungan dan melayani masyarakat luas. Bahkan dalam rumah tangga, orang tua memiliki hukumnya sendiri yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan-aturan itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Namun, satu hal yang pasti bahwa semua aturan mempunyai tujuan yang sama, yakni membuat orang menjadi lebih baik serta menciptakan keharmonisan, ketentraman, dan keadilan dalam hidup bersama. Tanpa hukum yang jelas dan tegas, dapat dipastikan bahwa hidup manusia akan kacau dan amburadul. Kita bisa melihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan mematuhi hukum akan bertumbuh menjadi anak yang sukses. Sementara anak-anak yang dari kecil tidak mengenal aturan atau suka melawan aturan akan bertumbuh menjadi anak yang susah untuk dikendalikan, nakal, bandel, atau melawan aturan. Hal yang sama berlaku dalam agama kita. Saudara-saudari terkasih, untuk mencapai hidup kekal, yakni masuk surga, juga mempunyai aturan yang jelas. Tidak ada umat Kristiani yang hidup suka-suka, tidak taat pada hukum akan masuk surga. Sebaliknya, mereka yang mematuhi hukum dari Yesus, termasuk hukum yang dibuat gereja, akan memperoleh hidup kekal. Kita melihat saat ini bahwa manusia cenderung atau lebih suka melawan dan melanggar hukum. Misalnya, dulu perceraian sangat sedikit, sedangkan sekarang perceraian meningkat pesat. Bahkan ada umat Katolik yang dengan gampang bercerai. Padahal dalam kitab suci jelas-jelas melarang perceraian. Yang menjadi korban adalah pertama-tama anak-anak yang tak bisa hidup aman dan damai, sebab mereka sudah terlibat dalam pertengkaran antara orang tua. Sementara gereja yang tetap menolak perceraian dianggap kuno dan kaku. Kita lupa bahwa hukum itu sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Hukum itu telah menyelamatkan ribuan bahkan jutaan keluarga yang berusaha tetap setia meski banyak persoalan dalam hidup rumah tangganya. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mematuhi semua aturan dari Yesus dan gereja, atau kita cenderung menolaknya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Engkau datang menggenapinya. Kami mohon, semoga rahmat-Mu menolong kami untuk bijaksana dan belajar mematuhi aturan yang Engkau buat, termasuk aturan yang berlaku di negara dan bangsa kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.